Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketiga ini membahas mengenai bab 2 tentang penyertaan atau naming. Adapun istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, naming, complicity, dan participation atau lain-lain. Adapun pengaturan penyertaan secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 yang secara khusus diatur tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Adapun pengertian dari penyertaan, yaitu penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan yaitu ada 5. Yang pertama, Gijedigheidsplegen atau yang melakukan. Yang kedua, Gijedigheidsdonplegen yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, Gijedigheidsmedplegen yaitu yang turut melakukan. Yang keempat, Gijedigheidsutloking yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Yang terakhir, yang kelima yaitu Gijedigheidsmedepleegtijd yang membantu melakukan. Adapun penggolongan penyertaan ini yang pertama menurut KUHP, golongan pelaku dalam bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu dalam bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Adapun penggolongan penyertaan menurut doktrin. Yang pertama yaitu menurut zelfstandigvormen van deelneming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua menurut zelfstandigvormen van deelneming yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Adapun bentuk ke-1 yaitu pleger atau dader yaitu penggolongan pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana menurut dalam hal KUHP. Dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Diatur dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan dader. Nah, jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktik. Adapun bentuk kedua atau doenpleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doenplegen mempunyai ciri yang pertama ada 2 pihak yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua dalam doenplegen terdapat unsur-unsur. Yang pertama alat yang dipakai adalah manusia. Kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Nah, penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya diatur dalam pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, ada perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2, dan juga ada kekeliruan atau pemalsuan serta tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Nah, adapun bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Adapun cara-cara turut serta melakukan atau medepleger adalah
Yang pertama ada kerjasama secara sadar. Nah, kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.